Kita lihat soal berikut ini. Perhatikan tabel berikut terdiri dari kolom nomor dan kolom nama. Kolom nomor terdiri 4 nomor dan kolom nama terdiri dari 4 nama. Kita lihat contoh soalnya atau perintah soalnya adalah berdasarkan tabel di atas, orang-orang pertama yang masuk Islam ditunjukkan dengan nomor berapa? Pertanyaannya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam ditunjukkan dengan nomor berapa? Berarti ini ada kata kuncinya adalah orang yang pertama masuk Islam. Ingat TAM PPG 2025, jangan panik ya teman-teman. Ini solusinya. Saya akan memberikan tip dan trik bagaimana cara menjawab soal tes akhir modul TAM dengan tepat dan akurat. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu TAM. TAM atau tes akhir modul merupakan tes akhir yang harus dilalui oleh mahasiswa sebelum lanjut ke modul berikutnya. Jumlah soal yang diujikan sebanyak 50 butir soal hot dengan passing grade kelulusan 75. Jadi syarat kita melanjutkan ke modul selanjutnya, nilai kita harus di atas 75. Apa itu soal hot? Di sini ada 50 butir soal hot. Soal hot adalah soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi. Di soal hot adalah soal yang dirancang oleh si pembuatnya kepada kita agar kita bisa berpikir tinggi. Jadi soal yang dibuat itu soal yang mengandung kritis, analitis, kreatif, dan evaluatif. Jadi soal yang nanti diberikan pada saat TAM itu adalah soal menggunakan soal hot atau higher order thinking skill. Ya, jadi bukan soal biasa tapi menggunakan soal yang menggunakan kemampuan berpikir tinggi. Kita lanjut, kapan jadwal pelaksanaan TAM tersebut? Sesuai dengan LMS yang sudah ada bahwa jadwal tes akhir modul dilakukan atau dilaksanakan pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 00 sampai dengan hari Jumat 11 April 2025 pukul 23.00. Jadi kita diberikan waktu satu hari, yaitu dari pukul 00 sampai dengan 23. Satu hari Bapak Ibu ya. Jadi dipersiapkan sebaik-baiknya dalam nanti mengikuti TAM akhir modul supaya nilai kita harus di atas 75. Apabila kurang, maka kita boleh mengerjakan selama 3 kali berturut-turut sampai nilai kita di atas 75. Di sini saya akan memberikan tip dan trik bagaimana memahami struktur soal dengan cermat. Pertama adalah kita baca teliti soal tersebut, jangan terburu-buru, santai saja karena waktunya juga lama. Kita baca setiap kata dalam soal dengan seksama, perhatikan detail, konteks, dan hubungan antar kalimat tersebut. Pertama, kita baca dengan teliti, jangan terburu-buru Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah kita temukan kata kunci dari soal tersebut. Kira-kira mana kata kuncinya? Selanjutnya adalah kita pisahkan informasi. Jika soal panjang, kita pisahkan informasi tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar kita memudahkan dalam menganalisa dan memahami soal tersebut. Itulah tip dan triknya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita baca dengan teliti. Kemudian yang kedua adalah kita mencari kata kunci dari soal tersebut. Yang ketiga adalah kita memisahkan informasi. Jika soal panjang, kita pisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dipahami dan dianalisis soal tersebut.
Selanjutnya saya akan memberikan contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara kepada siswa madrasah ibtidaiyah. Guru meminta siswa untuk menceritakan pengalaman liburan secara lisan di depan kelas. Langkah paling efektif apa yang diharuskan guru agar siswa berbicara dengan jelas dan runtut? Pertanyaannya adalah langkah paling efektif, ya. Kata kuncinya adalah paling efektif yang dilakukan guru agar siswa berbicara dengan jelas dan runtut. Pilihan jawabannya A. Menyuruh siswa berbicara sebebasnya tanpa bimbingan. B. Memberikan daftar kata yang harus digunakan dalam cerita. C. Meminta siswa menulis kerangka cerita sebelum berbicara. D. Melakukan tes lisan tanpa latihan sebelumnya. D. Memotong pembicaraan siswa yang kurang runtut. Silahkan Bapak Ibu dijawab, kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari soal ini. Kita lihat tadi saya sudah berikan contohnya. Kita pertama adalah mencari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah langkah efektif dari soal tersebut. Kemudian kita pahami, baca baik-baik, kita cermati kira-kira jawaban yang paling masuk akal kira-kira yang mana. Oke. Kalau sudah, kita bahas dan kita jelaskan. Oke, yang pertama, menyuruh siswa berbicara sebebasnya ini tidak efektif Bapak Ibu ya. Ini tidak efektif karena tidak berurutan atau jelas atau tidak beruntut. Kemudian yang selanjutnya adalah yang yang B memberikan daftar kata yang harus digunakan. Ini juga kurang pas Bapak Ibu ya, karena memberikan daftar kata nggak usah memberikan daftar kata, biarkan mereka menyusun terlebih dahulu sesuai kemampuan mereka. Tidak usah diberikan daftar kata yang harus kita berikan. Yang selanjutnya, melakukan tes lisan tanpa latihan, ini kurang tepat karena bukan sedang diadakan pembelajaran, tapi kita menyuruh mereka menceritakan, yaitu secara lisan di depan kelas. Jadi tidak usah ada tes lisan ya. Kemudian yang D, memotong pembicaraan siswa yang kurang runtut, ini juga kurang tepat karena biarkanlah mereka berbicara sekemampuan mereka tanpa kita potong terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan pada saat semua siswa selesai menjelaskan di depan kelas. Jangan memotong terlebih dahulu. Tidak dianjurkan ya, tidak dibolehkan. Yang C, meminta siswa menulis kerangka. Nah, kemungkinan yang paling tepat adalah sebelum siswa menjelaskan di depan kelas, kita meminta kepada siswa untuk menuliskan kerangkanya dulu, kerangka ceritanya dulu, dari mulai tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Yang paling benar adalah yang C, kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya, contoh soal 2 adalah bentuk tabel. Contoh model ini adalah contoh mengurutkan jawaban yang paling tepat. Kita lihat. Tabelnya terdiri dari kolom nomor dan kolom keterangan atau penyebab hijrah. Di sini adalah terdiri dari 5 nomor dan 5 penjelasan. Kita lihat ke pertanyaannya adalah berdasarkan tabel di atas, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad atau para sahabat hijrah ke Habasyah. Kita lihat di sini mana kata kuncinya. Kata kunci dari soal ini adalah sebab-sebab hijrah ke Habasyah. Jadi kata kuncinya adalah sebab-sebab hijrah ke Habasyah. Tinggal kita cari kira-kira apa sebab-sebabnya. Di sini ada pilihan A, B, C sampai dengan E. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 5. Kemudian yang B 1, 2, 4. Yang
C 1 2 3 4 5, yang D 145, yang E 245. Kita lihat penyebab Nabi atau para sahabat hijrah ke Habasyah. Nomor 1, penderitaan kaum muslimin. Yang kedua adalah kafir Quraisy menerima agama Islam. Yang ketiga adalah Islam diberlakukan baik di Mekah. Yang keempat, penganiayaan terhadap para sahabat. Yang kelima adalah Makkah tempat yang tidak aman. Kira-kira jawaban yang paling tepat dengan mengurutkan pilihannya antara poin 1 sampai dengan poin 5, kira-kira apa penyebab hijrah Nabi Muhammad? Kita lihat ya Bapak Ibu, 1 2 3 5. 1 ini penderitaan, betul. Yang ketiga ini Islam diberlakukan baik di Mekah, ini salah ya Bapak Ibu. Berarti ini udah otomatis, gak usah kita lanjutkan, ini udah salah jawabannya yang A. Yang B 1 2 4. Satunya ini betul, keduanya kafir menerima agama Islam, ini salah Bapak Ibu ya. Nggak usah dilanjutkan biar mempersingkat waktu. Yang ketiga 1 2 3 4 5 ini udah pasti salah karena semua item ini sudah masuk di sini, ini salah. Yang ke D-nya kita lihat 1 4 5, satunya betul, 4-nya penganiayaan terhadap para sahabat, kemudian 5-nya adalah Makkah tempat yang dia. Oke, jawabannya ini paling tepat berarti yang D. Ya. Yang D Bapak Ibu ya. Jawabannya yang D. Yang 5, yang E ini nggak usah dijawab karena sudah pasti salah. Seperti itulah Bapak Ibu contoh untuk menjawab apabila soal seperti ini. Kita cari kata kunci, kemudian kita jawab atau kita lihat secara rinci, secara pelan-pelan dipahami, kemudian kita temukan jawabannya secara tepat dan akurat. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.